Selamat pagi adik-adik. Hari ini ada Lause Benita dan Lause Santi. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Mari adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Kita di Dalam Bait Allah. Semuanya dengan sikap doa. Mari adik-adik semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul memuji Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah kami hari ini. Kami mau memuji dan menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mengikuti kebaktian, nanti kita bisa dengar firman Tuhan. Mari kita akan terus memuji Tuhan di dalam kebaktian online kita ini. Kita akan nyanyikan lagu Ku Daki-Daki Gunung yang Tinggi. Lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu ada di sekitar kita, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, selalu menyertai kita, selalu ada bersama-sama kita. Mari kita nyanyikan lagu ini berdiri. Kita mau pakai gerakan dengan semangat kita nyanyikan lagu ini, oke? Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Wah, senang sekali ya Lause Benita, karena Iya, ada Lause. Tuhan Yesus bersama dengan kita, ya. Betul Lause. Kita tahu kita punya Tuhan Yesus, karena itu kita tidak perlu khawatir ya Lause. Betul, kita tidak boleh takut ya. Iya khawatir. betul. Yuk mari adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Iya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai.
selalu memelihara kita, wah itu menunjukkan bahwa kita apa yang kita butuhkan Punya selalu disediakan ya, iya, Lause. itu menunjukkan bahwa Allah kita itu Allah yang Allah yang hebat. Allah yang besar Betul, ya. Allah yang perkasa ya, Ada Lause. loh lagunya ya Lause ya. Kita Ada, menyanyikan Lause. lagu ini ya. Ya, yuk. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Tetap berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, wah Allahku besar ya Lause ya. Ya, Nah, kalau Allah kita besar, Allah akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Betul, Lause. Tapi Allah juga mau kita mengasihi Dia, juga mengasihi sesama kita. Yuk kita akan bersama-sama mengatakan hukum kasih ya. Masih tetap berdiri, kita sama-sama katakan bersama-sama. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita sudah mengatakan hukum kasih, mari kita mau berjanji bahwa Tuhan tolong kami untuk bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus aku berjanji. Semua tangannya, yang satu di dada, satu diangkat seperti Lause ya. Kita nyanyi 2 kali lagu ini. Tuhan Yesus aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia padamu. Tuhan Yesus aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia padamu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Iya. Nah, Lause sekarang persembahannya ada 2 pilihan ya, Lause. Iya. Adik-adik boleh meng-scan barcode yang ada di layar. Nah, jangan lupa kalau adik-adik men-scan barcode ini, adik-adik masukkan nominalnya dan jangan lupa tambahkan angka 1 di bagian belakang. Contohnya, adik-adik mempersembahkan 100.000, maka adik-adik bisa memasukkan 100.001. Atau kalau adik-adik tidak bisa men-scan barcode, adik-adik juga bisa menyimpan dulu ya persembahannya. Iya, Lause. disimpan di amplop atau dimasukin ke celengan atau dititipin Iya. ke papa mama ya. Iya, boleh. Nanti waktu kita sudah onsite, sekolah minggunya bisa datang ke sekolah minggu, kita berikan itu untuk persembahan di gereja. Oke? Oke, Lause. Ayo, kita mau nyanyi lagu ya, Lause ya? Iya, kita mau nyanyikan lagu persembahan kita, Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang.
Kabulkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, kita sudah memberikan persembahan, mari kita mau berdoa. Lose Benita ya pimpin dalam doa apa saya ya? Oke, Lose. Lose Benita ya. Aku pimpin. Mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami masih bisa mempersembahkan sedikit dari apa yang kami punya. Kami bersyukur Engkau boleh menitipkan berkat untuk papa mama kami. Tuhan, tolong berkati persembahan ini, biar boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengar cerita ya Lose Benita ya. Iya. Anak-anak sudah siap mendengar firman Tuhan? Silahkan kalian duduk dengan tenang, dengan baik ya. Nah, mari untuk mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin ya, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lose mau tanya, siapa di antara kalian yang mempunyai kakak? Ya, pasti ada ya di antara adik-adik yang mempunyai kakak. Mungkin ada satu kakak, atau ada dua kakak, atau punya kakak kembar. Nah, Lose mau tanya lagi, siapa di antara kalian yang mempunyai adik? Ya, pasti ada ya di antara kalian yang punya adik. Ada yang punya satu adik, atau punya adik kembar? Nah, adik-adik, apakah kalian suka bertengkar atau suka marah-marah sama kakak atau adik kalian? Nah, tidak boleh ya adik-adik, kita tidak boleh bertengkar atau marah-marah sama kakak atau adik kita. Kenapa ya adik-adik? Karena Tuhan ingin keluarga kita bersukacita. Tuhan dapat menolong kita untuk bergembira bersama kakak-kakak atau adik-adik kita. Tidak bertengkar, tidak marah-marah, tetapi Tuhan ingin kita saling berbagi. Tuhan ingin kita saling bekerja sama. Nah, seperti itu adik-adik. Dalam Alkitab adik-adik ada cerita tentang seorang anak yang mempunyai banyak sekali kakak-kakak. Berapa banyak ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? 5 kakak? Atau 7 kakak? Oh,
Tidak ya adik-adik, dia mempunyai 10 kakak laki-laki adik-adik. Wah, banyak sekali ya adik-adik kakak-kakaknya. Ia juga mempunyai adik yang masih kecil. Nah, namanya adalah Benyamin. Siapa ya nama anak itu? Ya, nama anak itu adalah Bapak Yusuf. Nah, adik-adik, Bapak Yusuf tinggal bersama saudara-saudaranya dan orang tuanya di dalam tenda. Bapak Yusuf mendengarkan nasihat dan melakukan perintah mereka. Wah, adik-adik, Bapak Yusuf anak yang taat. Tetapi adik-adik, saudara-saudaranya tidak senang kepada Bapak Yusuf. Nah, suatu hari adik-adik, ayah memberikan hadiah kepada Yusuf. Nah, Losa mau tanya, adik-adik pernah gak dapat hadiah dari papa atau mama? Pasti pernah dong ya. Wah, pasti adik-adik senang sekali dapat hadiah dari papa mama. Apalagi kalau papa mama memberikan hadiah kesukaan adik-adik, pasti senang sekali kan? Nah, begitu juga dengan Bapak Yusuf. Bapak Yusuf sangat senang mendapat hadiah dari ayahnya. Apa ya hadiahnya? Nah, hadiahnya adalah sebuah jubah yang sangat indah adik-adik. Nah, tetapi ya adik-adik, kakak-kakaknya tidak senang. Seringkali Bapak Yusuf memakai jubah yang indah itu, kakak-kakaknya menjadi sangat iri. Lalu kata kakak-kakaknya Bapak Yusuf, ayah mengasihi Yusuf lebih dari kita. Dan akhirnya mereka sangat membenci Bapak Yusuf. Nah, suatu hari adik-adik, ketika mereka sedang berkumpul di dalam rumah, Bapak Yusuf berkata kepada mereka tentang mimpinya itu. Saya bermimpi bahwa saya berdiri di tengah-tengah dan setiap orang tunduk menyembah di hadapan saya. Lalu kata kakak-kakaknya adik-adik, "Hah? Engkau akan menjadi raja atas kami. Kami tidak akan pernah menyembah di hadapanmu." Sesudah itu adik-adik, mereka tidak ingin berbicara kepada Bapak Yusuf lagi. Nah, suatu hari adik-adik, bapaknya Yusuf, yaitu namanya Bapak Yakub, memanggil Bapak Yusuf. "Yusuf, Yusuf." Lalu kata Bapak Yusuf, "Ya ayah, kakak-kakakmu sedang mengembalakan domba di padang dekat Sikem. Pergi dan cari mereka dan lihat apakah mereka baik-baik saja." Lalu kata Yusuf, "Baiklah ayah." Lalu adik-adik, Yusuf pergi berjalan melalui gunung-gunung dan lembah-lembah. Dia berusaha keras untuk menemukan mereka. Nah, akhirnya adik-adik, dia melewati sebuah bukit dan melihat sekumpulan besar domba. Lalu kata kakak-kakaknya, "Lihat, siapa yang datang dengan jubah berwarna-warni itu? Yusuf si tukang mimpi." Nah, adik-adik, waktu Yusuf datang mendekat, mereka menarik dia dan mengambil jubahnya yang berwarna-warni itu. Kemudian mereka melemparkan Bapak Yusuf ke dalam lubang yang dalam. "Hahaha, kamu tidak akan pernah jadi seorang raja." Lalu Bapak Yusuf berteriak minta tolong adik-adik. "Tolong, tolong." Tetapi adik-adik, tidak ada seorang pun yang menolong Bapak Yusuf. Nah, di
Tiba-tiba adik-adik, Bapak Yusuf mengingat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Dari lubang yang gelap, Bapak Yusuf berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Lalu adik-adik, tiba-tiba Bapak Yusuf mendengar seorang yang memanggil dia. Yusuf, Yusuf. Lalu Bapak Yusuf menengadah ke atas. Siapa itu? Oh, ternyata saudaranya adik-adik. Mereka melemparkan seutas tali. Lalu mereka menarik Bapak Yusuf ke atas. Nah, akankah mereka menginginkan Bapak Yusuf kembali kepada ayahnya? Tidak, adik-adik. Mereka ingin menjual Bapak Yusuf kepada para pedagang. Kakak-kakaknya tidak mendengarkan Bapak Yusuf. Para pedagang itu mengikat tangan Yusuf dan membawanya ke Mesir. Tetapi adik-adik, Bapak Yusuf tahu bahwa Tuhan selalu menjaga dia, bahwa Tuhan selalu beserta Bapak Yusuf. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Yusuf. Jadi Bapak Yusuf tidak pernah takut adik-adik. Nah adik-adik, sesudah melewati perjalanan yang jauh, Bapak Yusuf tiba di tanah Mesir. Para pedagang itu menjual Bapak Yusuf kepada seorang yang bernama Bapak Potifar. Bapak Yusuf melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya yang Bapak Yusuf dapat lakukan. Bapak Yusuf selalu memuji Tuhan adik-adik, sebab ia tahu bahwa Tuhan selalu menjaga Bapak Yusuf, bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan Bapak Yusuf dimanapun Bapak Yusuf berada. Nah, Bapak Potifar senang kepada Bapak Yusuf. Dia senang cara Yusuf bekerja dan Yusuf adalah orang yang menyenangkan. Lalu Bapak Potifar bertanya kepada Bapak Yusuf, "Mengapa kamu bersukacita padahal kamu jauh dari rumahmu?" Lalu Bapak Yusuf berpikir sejenak. Lalu Bapak Yusuf menjawab, "Karena saya mencintai Tuhan dan Tuhan selalu menjaga saya dimanapun saya berada." Nah adik-adik, beberapa tahun kemudian Bapak Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya dan dengan ayahnya. Wah adik-adik, Tuhan membuat segala sesuatu baik untuk mereka. Adik-adik harus selalu ingat ya, dimanapun adik-adik berada, Tuhan akan selalu menjaga adik-adik. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Nah, Tuhan juga senang kalau adik-adik bisa bersama-sama dengan keluarga, bisa bermain bersama-sama dengan kakak ataupun dengan adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat hafalan ya. Ayat hafalannya diambil dari kitab Mazmur 121 ayat 7a. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 121 ayat 7a. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya.
lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Bapak Yusuf yang selalu percaya kalau Tuhan menjaganya dimanapun Bapak Yusuf berada. Tuhan, ajari kami agar kami selalu mengingat Tuhan selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga mau saling menyayangi di antara keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, aktivitas hari ini kita akan membuat wayang. Sebelum membuat, adik-adik siapkan bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama, adik-adik print berwarna gambar 12 anak Bapak Yakub. Kalau misalkan adik-adik tidak punya print berwarna, nggak apa-apa. Adik-adik boleh pakai gambar yang tidak berwarna. Nanti adik-adik bisa warnain sendiri ya. Lalu yang kedua, adik-adik juga print ayat hafalan. Mazmur 121 ayat 7a. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Nah, yang ini juga adik-adik print. Nah, sesudah itu adik-adik siapkan 12 stik es krim. Kalau misalkan adik-adik tidak ada stik es krim, adik-adik boleh pakai tusuk gigi atau pakai tusuk sate. Nah, lalu adik-adik siapkan kardus bekas. Nah, Lose pakai seperti ini kardus bekasnya. Kalau misalkan adik-adik mau pakai yang lain boleh. Misalkan adik-adik mau pakai dus bekas susu atau bekas odol atau dus bekas biskuit yang adik-adik punya aja di rumah ya. Nah, lalu adik-adik juga siapkan gunting. Lalu siapkan double tip. Kalau misalkan nggak ada double tip, adik-adik boleh pakai lem fox. Itu juga bisa. Nah, sesudah bahan-bahannya disiapkan semua, kita akan membuatnya adik-adik. Yang pertama, Lause akan menggunting semua gambar 12 orang ini. Ya, Lause gunting dulu. Oh iya adik-adik, dalam mengguntingnya, adik-adik boleh minta bantuan papa atau mama ya. Nah, karena takutnya kalau kena tangan bisa sakit, bisa takut kegunting tangannya. Nah, setelah semuanya sudah digunting, kita akan menggunting ayat hafalannya juga adik-adik. Nah, ini Lause gunting ya. Adik-adik boleh minta bantuan papa atau mama kalau menggunting. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ada garis putus-putusnya, jadi tinggal diikutin aja ya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik, ini udah selesai Lause gunting. Sekarang kita mau menempelkan gambar orang ini ke stik es krimnya. Nah, ini stik es krimnya udah Lause beri double tip. Kalau adik-adik mau
pakai lem fox juga bisa. Nah, ini kita tempelkan ya adik-adik stik es krimnya seperti ini. Nah, ya sudah ditempel. Sekarang Lose tempelkan lagi. Adik-adik kalau pakai tusuk gigi atau tusuk sate juga boleh ya adik-adik. Nah adik-adik 12 wayangnya udah Lose tempelin semua. Nah sebelum ditancapkan ke kardus bekas ini, kita mau tempel ayat hafalannya dulu ya. Nah ini sudah Lose beri double tip. Adik-adik kalau mau pakai lem juga boleh, bisa. Nah ini Lose tempelin ya adik-adik di sini. Nah adik-adik terserah mau tempel di sebelah kiri juga boleh, di sebelah kanan juga boleh, atau di tengah-tengah seperti Lose juga boleh, terserah kreasi adik-adik ya. Nah lalu baru kita mau tancapkan wayang-wayangnya di sini adik-adik, di kardus bekas ini. Nah kita ambil lalu kita tancapkan ya di sini nih adik-adik. Nah, Nah adik-adik 12 wayangnya udah Lose tancapkan semua di atas kardus. Oh iya adik-adik, ketika menancapkannya di atas kardus boleh minta bantuan papa atau mama ya, soalnya agak keras. Nah ini sudah jadi ya adik-adik. Adik-adik selamat mencoba. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai mengikuti kebaktian. Kita akan menutup kebaktian kita. Namun sebelumnya Lose mau memberikan pengumuman untuk adik-adik. Bagi adik-adik yang belum mengisi data, adik-adik bisa mengisi data melalui Gform. Linknya akan Lose berikan di grup orang tua, atau bisa lihat di box description di bawah ini. Adapun kebaktian online yang diadakan lewat Zoom yaitu dimulai pukul 10.45 adik-adik. Ingat ya, dimulai pukul 10.45. Bagi adik-adik yang ingin ikut bisa join di Zoom. Kalian bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman dan Lose-Lose. Lalu adik-adik, aktivitas yang kalian buat dapat difoto, lalu kirimkan ke Lose kalian. Paling lambat hari Senin malam supaya bisa dibuatkan videonya dan ditayangkan di kebaktian minggu depan. Demikian adik-adik pengumuman dari Lose Devi. Mari kita akan tutup kebaktian kita dalam doa. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai mengikuti kebaktian online melalui Zoom ini. Tuhan pimpin ya, supaya minggu depan kami dapat kembali mengikuti ibadah kebaktian Zoom ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.